Dominic Marsha. Aku dari Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Sastra Indonesia Angkatan 2020. Kenalin, nama saya Ryan Saputra dari Prodi Estetika Angkatan 25. Perkenalkan, nama aku Deva Meliani dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa Jerman Angkatan 2025. Boleh, nama aku Putri dari FMIPA Statistika 2025. Sebenarnya waktu awal ngerasain kelas hybrid, jadi kayak seminggu itu kan aku ada kelas offline atau online gitu kan. Awalnya tuh ngerasa kayak happy karena seru ya, ternyata nggak harus tiap hari bolak-balik kampus gitu, apalagi notabene aku rumahnya jauh. Cuman ternyata berdampak banget ke semester-semester berikutnya tuh kayak merasa kayak kurang banget untuk kelas hybrid, apalagi online-nya. Benar-benar yang bahkan online pun nggak semua dosen akhirnya hadir terus memberikan materi dengan lengkap kan. Iya, jadi kayak ternyata kurang bagus sih untuk siswa. Jujur, kuliah hybrid itu betul-betul membuat proses pembelajaran menjadi lebih berantakan karena selain kurangnya interaksi antara dosen dan juga mahasiswa, kadang juga interaksi antara mahasiswa juga berkurang karena kurangnya obrolan secara organik di mahasiswa. Aku tuh, menurut aku sebagai anak FBS ya, sistem hybrid itu menyulitkan banget karena kayak susah untuk dapat ruang kelas, misalnya kayak harus berebutan sama prodi lain kalau misalnya ternyata di jadwal itu salah gitu. Contohnya aku tuh ada matkul online pagi tapi ada offline kayak siang dan jedanya cuma 20 menit, jadi aku harus kayak zoom sambil jalan atau berangkat harus berangkat dari lebih pagi itu dari rumah, kayak harus zoom di kampus baru habis itu offline. Jadi kayak aku nggak menerima beasiswa apapun kan, jadi benar-benar full UKT yang dibayarkan sama orang tua aku. Terus melihat ternyata apa yang udah orang tua aku bayarkan tapi nggak sesuai sama apa yang anaknya dapetin gitu kan, harusnya harus sebanding, bahkan harusnya kampus lebih ekstra untuk ngasih yang memadai mahasiswanya kan. Nah, tapi ternyata kurang, jadi cukup mengecewakan. Bahkan orang tua aku pun notice hal itu. Notice, cuman kayak nggak bisa apa-apa juga kan ya teman-teman. Pastinya enggak ya, karena aku ngerasa juga nggak worth it banget, apalagi udah ngeluarin segitu biaya tapi ternyata yang aku dapetin tuh cuman begini doang, dan menurut aku emang fasilitas di sini masih kurang banget. Kadang juga ada tapi nggak bisa dipakai, jadi menurut aku emang nggak worth it untuk nominal UKT yang udah aku bayarin. Menurut aku nggak sebanding banget karena UKT di sini lumayan cukup besar ya nominalnya, nggak sebanding sama apa yang aku dapat dari mahasiswa lainnya, karena ya gedung belum jadi kayak gedung mangkrak, terus ruang kelas kayak kurang tadi yang kurang kan, kayak iya betul. Enggak sih, karena jujur yang mendominasi akhirnya mahasiswa pusing itu bener karena kelas yang nggak dilengkapi dengan baik sama kampus. Kayak kita sekolah biasanya aja sih, kita butuh pertemuan tatap muka, butuh ruangan untuk menjalankan perkuliahan. Diskusinya lebih enak ya. Iya, tatap muka sama teman. Jadi materi yang didapat juga kayak lebih maksimal gitu ya. Betul. Mungkin emang kalau misalnya kelas-kelasnya udah terpenuhi dan emang ada kuota untuk kita bisa belajar di sana, ya harusnya sih bisa ya untuk kita nggak hybrid lagi. Cuman harusnya kalau gedung FBS selesai dibangun, itu akan mengurangi jam-jam hybrid di jam-jam mata kuliah wajib. Cuman kalau melihat jumlah mahasiswa yang selalu bertambah di tahunnya, nggak dipungkiri kalau itu tetap bakal hybrid sih. Dari hal kecil mungkin pihak kampus, para pengelola, bahkan pimpinan-pimpinan kampus coba mau rendah hati buat dengerin mahasiswanya. Sebenarnya mahasiswa tuh nggak perlu ngasih atau membayar suatu kewajiban yang gimana-gimana. Harusnya pihak kampus tuh bisa memberikan fasilitas juga hak yang besar untuk mahasiswanya. Jadi apalagi kita lihat mahasiswa yang ada di kampus kalian adalah mahasiswa penerus bangsa, generasi emas. Kalau nggak ditunjang dengan fasilitas yang layak, pendidikan yang layak, gimana anaknya bisa tumbuh, bisa menjadi penerus bangsa? Jadi harusnya punya keberjuangan yang besar sih buat mahasiswanya. Harapan aku semoga UMJ ini lebih mikirin lagi lah dari jumlah mahasiswa barunya yang masuk, terus dari jumlah kelas, dari fasilitasnya juga menurut aku bisa dikembangin lagi, dan sebenarnya ini berpotensi untuk menjadi tempat kuliah yang bagus kalau emang dari fasilitasnya juga terpenuhi. Jadi menurut aku coba kita fokus untuk memenuhi fasilitas yang ada di kampus gitu.
harapannya kampus ini bisa jadi lebih baik, entah itu dari sistem pembelajarannya, entah itu dari dosen-dosennya, ataupun dari kualitas gedungnya.